tes matematika teknik dari Pak LC. Di sini ada beberapa dari kelompok kami. Steph. Baik, perkenalkan nama saya Tevika Frista Aninda dengan NPM 2403101093. Perkenalkan nama saya Ray Yuda dengan NPM 240 310 197. Perkenalkan, nama saya Evi Nur Afifah dengan NPM 2403 1010 104. Perkenalkan, nama saya Azhara Nurul Huda dengan NPM 2403 1010 102. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Zamzamni dengan NPM 24109. Perkenalkan, nama saya Sasadila Nafisa dengan NPM 24126. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Musdiwinata dengan NPM 24132. Kenalkan, saya Vidi Ramadhani dengan NPM 24118. Perkenalkan, nama saya Rahula Pertiwi dengan NPM 24114. Baik, di sini kami akan menjelaskan problem 6 sampai dengan 10. Dimulai dari problem 6. Saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk problem 6 sendiri, terdapat sebuah soal di mana di soal tersebut kita diminta untuk menganalisis pemanasan minyak di dalam 3 tangki berpengaduk yang disusun secara seri. Lalu minyak dimasukkan itu ke dalam tangki pertama dengan suhu awalnya itu yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian setiap tangkinya dilengkapi dengan pemanas berupa steam bersuhu 250 derajat Celcius. Jadi untuk tujuan dari soal ini itu adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan suhu fluida terhadap waktu di masing-masing tangki sampai akhirnya mencapai kondisi steady state. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan ini digunakan neraca energi unsteady state karena suhu fluida berubah terhadap waktu. Sehingga setiap tangki dianggap teraduk sempurna dan suhu di dalam tangki itu seragam. Lalu laju alir massa fluida dan juga kapasitas panas dianggap konstan selama proses berlangsung. Nah, untuk menyelesaikannya pertama-tama digunakan program yaitu function, di mana function ini adalah sebuah fungsi untuk menghitung laju perubahan suhu terhadap waktu, kemudian parameter global, di mana global sendiri itu digunakan untuk agar parameter ini tuh bisa dipakai untuk di semua script utama. Lalu selanjutnya ada dt per dt sama dengan zeros, di mana ini menunjukkan bahwa kita membuat vektor kosong yang digunakan untuk menyimpan dt per dt di tiap tangkinya. Lalu digunakan sebuah persamaan, di mana ketika J sama dengan 1, digunakan persamaan W dikali CP dikali T0 atau T mula-mula dikurangi T1, T di tiap tangkinya, lalu ditambah dengan OA dikali T sistem dikurangi T dibagi dengan M dikali CP, di mana minyak masuk dari luar dengan suhu 220 derajat Celcius dan juga ada panas dari sistem. Lalu untuk tangki kedua dan juga ketiga itu digunakan rumus yang sama, namun untuk T0-nya itu pada tangki kedua digunakan dengan T1 dan T1 digunakan dengan T2. Begitu juga dengan pada tangki ketiganya. Lalu kita menggunakan clear CLC close all, di mana fungsinya adalah untuk membersihkan workspace-nya agar lebih bersih yang bisa digunakan untuk pemrograman selanjutnya. Lalu selanjutnya kita menggunakan pendefinisian variabel global, di mana ada beberapa parameternya. Yang pertama adalah banyaknya tangkinya yaitu 3, lalu W 100, UA 10, M 1000, kapasitas panas 2,0, lalu suhu steamnya 250 dan suhu awalnya 20 derajat Celcius.
Lalu kondisi awalnya T inisial sama dengan ones, di mana baris ini menyatakan bahwa semua tangki diawali dengan suhu yang sama, yaitu 20 derajat Celcius atau T0, yang digunakan untuk membentuk vektor kolom sesuai jumlah tangkinya. Selanjutnya, untuk waktu simulasinya sendiri digunakan waktu mula-mula, yaitu 0 menit, dan juga waktu akhirnya yaitu 90 menit. Jadi untuk waktu simulasinya itu berlangsung dalam waktu 0 sampai 90 menit. Selanjutnya dijalankan ode solvernya. Jadi ode solvernya ini digunakan sebagai inti dari simulasinya. Jadi ode 45 menyelesaikan permasalahan diferensial, lalu tanknya itu sebuah fungsi neraca energi, dan juga T-span itu rentang waktunya, T inisial adalah kondisi awal. Lalu untuk hasilnya itu berupa T kecil yaitu vektor waktu, dan juga T besar yaitu matrix suhu di tiap tangkinya. Nah, selanjutnya adalah plot dari hasil perhitungannya. Digunakan perintah figure, di mana figure sendiri digunakan untuk membuka jendela grafik yang baru, lalu diplot T kecil dan juga T besar sebagai sumbu Y-nya, di mana perintah ini digunakan untuk menggambarkan grafik suhu terhadap waktu. Karena T ini berisi 3 kolom, maka nanti MATLAB-nya itu akan otomatis menggambarkan 3 kurva untuk 3 tangkinya. Lalu untuk title-nya digunakan judul temperature in stirred tanks, di mana perintah title sendiri digunakan untuk memberikan judul grafik agar jelas apa yang akan ditampilkan. Lalu X labelnya yaitu keterangan di sumbu X-nya, yaitu waktu dalam satuan menit, dan juga Y labelnya yaitu keterangan suhu atau temperatur dalam satuan derajat Celcius. Lalu selanjutnya untuk legend sendiri, karena tadi itu ada 3 tank sehingga ada 3 kurva, maka diberikan keterangan di bagian legend di setiap kurvanya untuk mengetahui kurva mana yang menunjukkan kurva untuk tank 1, kurva untuk tank 2, dan juga kurva untuk tank 3. Lalu untuk grid on-nya sendiri digunakan agar menampilkan garis bantu agar grafiknya lebih mudah untuk dibaca. Bisa dirun. Nah, di sini ditunjukkan bahwasannya eh, suhu di ketiga tangki itu meningkat seiring waktu. Di tangki pertama itu mengalami suhu yang paling cepat. Lalu di tangki ketiga itu yang disusul dengan tangki yang kedua, dan tangki yang ketiga itu merupakan tangki yang paling lambat, sehingga setelah waktu tertentu kurvanya itu mendatar menandakan sistem telah mendekati kondisi steady state. Mungkin dari saya terkait penjelasan problem 6 sudah cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu problem nomor 7. Nah, pada problem nomor 7 itu soalnya ada 2, yaitu soal pertama, soalnya meminta untuk penyelesaian numerik persamaan difusi reaksi satu dimensi dengan 2 kondisi batas, karena kondisi batas berada di 2 titik yang berbeda, dan metode yang digunakan yaitu metode shooting dengan nilai gradient awal ditentukan secara iteratif menggunakan metode Newton supaya syarat gradient 0 di ujung katalis terpenuhi. Dan soal kedua ini untuk memvalidasi hasil solusi numerik dengan cara membandingkan terhadap solusi analitik sehingga dapat dibuktikan bahwa metode shooting dan juga metode Newton yang digunakan dapat memberikan hasil yang akurat. Untuk listingan yang pertama itu ada function y dot sama dengan RHS 7 y, z. Nah, baris ini mendefinisikan fungsi yang berada di sisi kanan persamaan diferensial untuk masalah difusi reaksi satu dimensi yang digunakan oleh ODE 45 dalam metode shooting. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu row 1 hingga 4. Persamaan pada
persamaan dasar yang digunakan pada masalah ini adalah persamaan difusi reaksi 1 di dimensi orde 2. Persamaannya yaitu D kuadrat dikali C dibagi dengan DZ kuadrat sama dengan K per DAB dikali C. Untuk dapat diselesaikan secara numerik menggunakan ODS solver, persamaan orde 2 ini harus diubah menjadi sistem persamaan diferensial orde 1 terlebih dahulu dengan pendefinisian variabel baru. Variabel yang didefinisikan yaitu Y1 sama dengan C dan Y2 sama dengan DC per DZ. Dengan definisi ini, persamaan orde 2 dapat ditulis sebagai dua persamaan orde 1. Selanjutnya yaitu penurunan persamaan rumus orde 1, row 1 sama dengan row 2. Nah, turunan terhadap Z dari Y1 menghasilkan DY1 per DZ sama dengan DC per DZ sama dengan Y2 yang dalam bentuk kode dituliskan sebagai row 1 sama dengan Y2. Selanjutnya, karena Y2 sama dengan DC per DZ, maka turunannya terhadap Z adalah Y2 per DZ per D kuadrat dikali dengan C dibagi dengan DZ kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan diferensial di awal diperoleh nilai yaitu diperoleh persamaan DY2 per DZ sama dengan K dibagi dengan DAB dikali dengan C sama dengan K per DAB dikali dengan Y1 yang diimplementasikan dalam kode row 2 sama dengan K per DAB dikali dengan Y1. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada row 3 dan row 4. Untuk keperluan metode shooting yang dikombinasikan dengan metode Newton-Raphson, diperlukan informasi sensitivitas solusi terhadap parameter tebakan awal gradien alfa DC per DZ dengan Z sama dengan 0. Definisi variabel sensitivitas sebagai Y3 sama dengan turunan C dibagi dengan turunan alfa, sedangkan Y4 itu turunan per turunan alfa DC per DZ. Nah, selanjutnya untuk turunan Y3 terhadap Z memberikan DY3 per DZ sama dengan DZ per D. Terus dituliskan kode row 3 sama dengan Y4. Dan untuk row 4 itu sama dengan K per DAB dikali dengan Y3. Selanjutnya, yaitu Y dot sama dengan row. Ini digunakan untuk menyusun sistem persamaan diferensial orde 1 dalam bentuk vektor kolom yang diperlukan untuk ODS solver. Sementara itu fungsi NI17 itu menghitung solusi analitik dari persamaan difus reaksi satu dimensi untuk keperluan validasi dan perbandingan dengan hasil numerik. Terus selanjutnya yaitu untuk term 1 itu kan rumusnya L dikali SQRT dikali dengan K per DAB. Nah, itu digunakan untuk mempermudah pada perhitungan di rumus CAZ sama dengan CA0 cos L akar K DAB dikali dengan 1 min Z per L dibagi dengan cos L akar K DAB. Nah, itu untuk mempermudahkan hasil perhitungan yang ada di bawah saja, supaya tidak terlalu panjang. Selanjutnya yaitu adalah variabel L. Ini sudah diketahui pada soal yaitu 10 pangkat min 3 meter, CAO-nya 0,2, K-nya itu 10 pangkat min 3, terus DAB-nya itu 1,2 dikali 10 pangkat min 9. Nah, untuk L ini sendiri yaitu tebal slab dan CAO-nya konsentrasi permukaan pada CAO dan K-nya itu konstanta reaksi RD1, sedangkan DAB itu koefisien distribusi. Untuk elemen selanjutnya yaitu YO1 itu kan rumusnya CO dikali CAO. CO sama dengan CAO, sedangkan YO2 itu adalah DC per DZ dikali O sama dengan alfa, dan YO3 itu adalah
turunan C per alfa dikali O sama dengan 0, dan YO4 itu adalah turunan dibagi turunan alfa dikali DC per DZ dikali dengan 0 sama dengan 1. Ini while error itu nanti itu adalah iterasi loop Newton-Raphson, dan iterasi ini akan berjalan selama error masih lebih besar dari 10 pangkat min 12 dan iterasi belum melebihi 100 kali. Oke, jadi selanjutnya adalah integrasi OD dari 0 sampai L. Nah, di sini rumusnya Z, Y itu sama dengan OD 45 at RHS7 TS PAN Y0. Nah, rumus ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. At RHS7 ini fungsi yang berisi sistem persamaan diferensial. TS PAN ini rentang perhitungan atau interval integrasinya. Y0 ini kondisi awalnya. Z itu adalah posisi dalam domain, dan Y itu matriks solusi numerik. Nah, perhitungannya ini itu dimulai dari posisi awal domain. Misalnya X sama dengan 0 dengan kondisi awalnya. Lalu menghitung arah perubahan solusi, melangkah secara numerik, memperbarui nilai solusi di setiap langkah, dan mengulanginya sampai mencapai X sama dengan L. Selanjutnya adalah persen nilai di ujung kanan, X sama dengan L. Nah, rumusnya ini M sama dengan size Y,1. Nah, rumus ini itu digunakan untuk mengevaluasi kondisi batas akhir, di mana N-nya ini adalah indeks titik terakhir, sedangkan size Y,1-nya adalah jumlah baris matriks Y, yaitu titik terakhirnya adalah X sama dengan L. Lalu, if Y N,4 sama dengan 0. Nah, ini itu untuk memeriksa kegagalan Newton dan menjaga kestabilan numeriknya, di mana Y N,4 ini merupakan turunan residual terhadap parameter tembakan alfanya. Jika nilainya bernilai 0, Newton-Raphsonnya tidak bisa dilanjutkan dan Newton gagal karena pembaginya 0. Sedangkan break di sini itu untuk menghentikan iterasinya. Lalu selanjutnya adalah persen Newton-Raphson update alpha. Di sini ada beberapa rumus. Ini rumus di sini itu berfungsi untuk di dalam loopnya itu ada metode shootingnya yang menggunakan Newton-Raphson untuk mencari nilai parameter tembakan awal alfa sehingga kondisi batas di ujung domain X sama dengan L-nya itu terpenuhi. Di mana Y N,2 di sini merupakan residual kondisi batas di ujung kanan, Y N,4 di sini merupakan turunan residu terhadap alfa. Nah, rumus ini itu digunakan untuk mengoreksi nilai tebakan awal alfa pada metode shooting. Nilai ERR underscore step itu untuk merepresentasikan besar kesalahan kondisi batas di ujung domainnya, beserta sensitivitasnya terhadap perubahan alfa. Koreksinya kemudian itu dilanjutkan dengan memperbarui alfa sehingga tebakan awal digeser ke arah yang membuat kesalahan semakin kecil. Proses ini itu diulang secara iteratif di dalam loop sampai kesalahan mendekati 0. Seperti yang kita inginkan. Tanpa koreksi ini, itu tebakan awalnya tidak akan menyesuaikan diri, sehingga metode shooting itu tidak akan mampu memenuhi kondisi batas di mana X sama dengan L. Lalu selanjutnya adalah membandingkan dengan solusi analitik dengan rumus N sama dengan size Z,1. Nah, di sini itu menyiapkan variabel dan struktur data yang akan digunakan nantinya untuk membandingkan solusi numerik dengan solusi analitik pada setiap titik dalam domainnya. Size Z sama dengan satunya itu untuk menghitung jumlah elemen pada vektor Z. Z-nya di sini merupakan vektor posisi X dan N adalah jumlah titik evaluasi. Lalu selanjutnya di bawahnya adalah result sama dengan zeros N,4. Itu untuk membuat matriks berukuran N kali 4 yang seluruh elemennya bernilai 0. Matriks ini itu digunakan sebagai wadah hasil perbandingan. Lalu selanjutnya adalah for KK sama dengan 1:N dan rumus selanjutnya. Nah, rumus-rumusnya ini merupakan loop yang digunakan untuk menyusun tabel perbandingan antara solusi analitik dan solusi numerik pada setiap titik domain. Nilai posisi, solusi analitik, solusi numerik, serta selisih keduanya itu disimpan dalam matriks result untuk keperluan analisis akurasi dan visualisasi grafik. Nah, yang pertama ini merupakan for KK sama dengan 1:N. Nah, rumus ini itu diulangi perintah sebanyak N kali. KK yang merupakan nomor baris. Lalu ada pos sama dengan
Z kakak. Ini untuk mengambil nilai posisi dari vektor Z di mana Z kakak merupakan posisi ke kakak. Lalu result kakak koma 2 itu untuk menghitung solusi analitik, result kakak sama koma 3 itu untuk mengambil solusi numerik, dan result kakak koma 4 itu sebagai selisihnya. Rumus ini itu digunakan untuk menghitung galat atau error dengan membandingkan hasil analitik dan hasil numerik pada titik yang sama. Nilai result kakak koma 4 itu menyatakan selisih antara solusi analitik result kakak koma 2 dan solusi numerik Y kakak koma 1 sehingga menunjukkan seberapa jauh hasil numerik menyimpang dari solusi teoritis. Perhitungan ini bertujuan untuk mengevaluasi akurasi metode numerik yang digunakan. Lalu selanjutnya display position analytical integrated difference. Nah, ini untuk menampilkan teks judul kolomnya di command window-nya, lalu display result untuk menampilkan isi tabel result-nya, display jumlah iterasi Newton untuk menampilkan teks penjelasan, display count untuk menampilkan jumlah iterasi Newton-Raphson, display solusi numerik YZ itu untuk menampilkan judul untuk data berikutnya, display Y menampilkan semua hasil numerik OD45. Lalu ada persen plot hasil figur yang berfungsi untuk membuka jendela grafik baru. Lalu ada plot result itu untuk perintah plot yang digunakan untuk membuat grafik dua dimensi. Artinya fungsi ini tuh menggambar hubungan antara sumbu X-nya dan juga sumbu Y-nya. Di mana result satu yang pertama itu merupakan data sumbu X dan result kedua tambah R, di mana ini untuk pasangan X dan Y pertama yang digambar. Result 2-nya merupakan nilai solusi analitik, sedangkan R-nya memberikan warna merah pada garisnya nanti. Lalu result satu yang kedua itu sebagai sumbu X juga, artinya grafik kedua juga menggunakan posisi X yang sama. Lalu result 3 tambah OB merupakan pasangan grafik yang kedua, di mana result 3 merupakan solusi numeriknya. O itu nanti grafiknya berbentuk titik bulat dan B berwarna biru. Lalu title diffusion or reaction insight catalyst itu untuk memberikan judul grafik. X label memberi label sumbu X. Y label memberikan label sumbu Y. Legend analytical numerical location base memberikan keterangan garis dan titik di grafik. Lalu grid on itu untuk menampilkan garis kotak-kotak di grafik. Nah, program ini itu menjelaskan masalah difusi reaksi satu dimensi menggunakan metode shooting yang dikombinasikan dengan iterasi Newton-Raphson. Nah, sistem persamaan diferensial ini diselesaikan secara numerik menggunakan solver OD45. Parameter tebakan awalnya disesuaikan secara iteratif hingga kondisi batas di ujung domainnya terpenuhi, yaitu X sama dengan L. Hasil solusi numerik kemudian dibandingkan dengan solusi analitik untuk mengevaluasi tingkat akurasi metode. Grafik yang dihasilkan menunjukkan distribusi konsentrasi sepanjang domain katalis dan memperlihatkan kesesuaian antara solusi numerik dan analitik. Nah, dari grafiknya ini kita bisa melihat hubungan antara posisi Z dan juga konsentrasi reaktan Ca. Posisi Z-nya ini sebagai sumbu X-nya juga dan konsentrasi reaktan Ca-nya itu sebagai sumbu Y-nya. Terlihat bahwa nilai Ca itu menurun secara monoton seiring bertambahnya jarak ke dalam slab. Konsentrasi reaktan A-nya ini itu bernilai maksimum pada permukaan slab-nya Z sama dengan 0 dan terus berkurang hingga mencapai nilai terendahnya di dasar slab slab Z sama dengan L. Penurunan konsentrasi ini menunjukkan bahwa reaktan A berdifusi dan permukaan ke dalam slab dan secara simultan mengalami reaksi kimia orde 1. Nah, sehingga jumlah reaktan yang tersedia semakin berkurang dengan bertambahnya kedalaman. Gradien konsentrasinya yang semakin kecil mendekati dasar slab menandakan bahwa sistem memenuhi kondisi batas tanpa flux massa pada Z sama dengan L yang ditunjukkan oleh kecenderungan kurva yang mulai mendatar. Oke, sekian dari problem 7. Saya lanjutkan ke teman saya untuk problem selanjutnya. Terima kasih. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini adalah problem 8, di mana di problem ini atau soal ini ditanyakan bahwasanya berapa jumlah mol cairan yang tersisa di dalam kolom distilasi ketika fraksi mol toluena dalam friksi cair mencapai 0,8. Silakan ke teman saya. Pada bagian atas terdapat komentar percent file name, problem 8, dan juga percent binary batch distillation single listing, di mana tanda persen menunjukkan bahwa baris ini adalah komentar yang berfungsi sebagai keterangan nama file dan jenis simulasi yang dilakukan, sehingga tidak dieksekusi oleh MATLAB. Selanjutnya terdapat perintah clear NCLC, di mana perintah clear digunakan untuk menghapus semua variabel yang tersimpan di memori MATLAB, sedangkan CLC berfungsi untuk membersihkan tampilan command window.
Tujuannya untuk memastikan program dijalankan dari kondisi awal yang tidak dipengaruhi oleh variabel dari program sebelumnya. Berikutnya adalah pendefinisian variabel yaitu A, B, C, P, T, Gs, dan juga X2. Variabel ini digunakan agar variabel tersebut dapat diakses oleh fungsi lain yang ada di dalam file yang sama. Secara fisik, A, B, dan C adalah konstanta Antoine, P adalah tekanan operasi sistem, TG adalah tebakan awal suhu, dan X2 adalah fraksi mol toluen dalam fase cair. Pada bagian berikutnya didefinisikan konstanta Antoine A, B, dan C dalam bentuk vektor dengan dua elemen, di mana elemen pertama merepresentasikan komponen pertama yaitu benzen, sedangkan elemen kedua merepresentasikan komponen kedua yaitu toluen. Konstanta Antoine ini digunakan untuk menghitung tekanan uap jenuh masing-masing komponen sebagai fungsi suhu. Selanjutnya ditentukan tekanan sebesar 1,2 atmosfer yang kemudian dikonversi ke satuan milimeter merkuri. Tekanan ini merupakan tekanan operasi distilasi batch. Kemudian ditentukan jumlah mol cairan awal di dalam kolom yaitu sebesar 100 mol. Nilai ini menyatakan jumlah total cairan sebelum proses distilasi dimulai. Setelah itu ditentukan fraksi mol toluen awal dan fraksi mol toluen akhir. Berikutnya adalah penentukan tebakan awal suhu yang diambil sebagai nilai rata-rata dari titik didih benzena sebesar 80,1 dan titik didih toluen sebesar 110,6. Selanjutnya didefinisikan variabel expand yang menyatakan rentang fraksi mol toluen dari kondisi awal hingga kondisi akhir. Pada baris selanjutnya yaitu program MATLAB yang menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik menggunakan fungsi OD45, di mana fungsi OD45 ini adalah solver bawaan MATLAB yang digunakan untuk menyelesaikan ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa. Bagian add distill menunjukkan nama fungsi yang berisi persamaan diferensial yang menjelaskan bagaimana jumlah mol cairan berubah terhadap fraksi mol toluen. Expand adalah rentang nilai variabel bebas, yaitu fraksi mol toluen yang berubah dari kondisi awal sampai kondisi akhir. Selanjutnya L0 adalah kondisi awal, yaitu jumlah mol cairan pada awal distilasi batch. Hasil dari perhitungan ini disimpan dalam dua variabel, yaitu X yang berisi nilai fraksi mol toluen dan L yang berisi jumlah mol cairan yang tersisa pada setiap nilai fraksi mol tersebut. Secara fisik, bagian ini menggambarkan bagaimana jumlah mol cairan di dalam kolom berkurang seiring dengan meningkatnya fraksi mol toluen selama proses distilasi batch. Baik, untuk yang selanjutnya adalah plot X, L, R dengan line width 2. Nah, baris ini digunakan untuk membuat grafik hasil simulasi. Variabel X diplot pada sumbu horizontal sebagai fraksi mol toluen dan L pada sumbu vertikal digunakan sebagai jumlah mol cairan. Warna merah dipilih agar terlihat jelas. Kemudian untuk title, di mana calculation ini digunakan untuk judul daripada grafiknya. Kemudian X label mole fraction of toluen. Baris ini memberi keterangan pada sumbu X bahwa ditampilkan adalah fraksi mol toluen. Kemudian adalah Y label moles of liquid. Baris ini memberikan keterangan pada sumbu Y bahwa yang ditampilkan adalah jumlah mol cairan yang tersisa. Kemudian grid on, baris ini digunakan untuk menambahkan garis grid pada grafik supaya pembacaan nilai lebih mudah. Kemudian output sama dengan XL. Baris ini menggabungkan data fraksi mol toluena dan jumlah mol cairan ke dalam satu variabel bernama output. Kemudian yang selanjutnya ada save batch date dan output ASCII. Baris ini menyimpan data hasil simulasi ke dalam file teks bernama batch.dat dengan format ASCII. Yang selanjutnya ada function dl dx sama dengan distill x, l. Baris ini mendefinisikan fungsi distill, yaitu fungsi utama yang digunakan untuk menghitung perubahan jumlah mol cairan terhadap perubahan komposisi. Kemudian ada global A, B, C, P, T, gas X2. Baris ini untuk mendeklarasikan variabel global agar dapat digunakan di dalam fungsi ini. Kemudian ada X2 sama dengan X, T. Baris ini menyimpan nilai fraksi mol toluena ke variabel X2 untuk digunakan pada perhitungan kesetimbangan. Kemudian ada T sama dengan F0, kurung add tab underscore test, T quest. Baris ini digunakan untuk mencari suhu kesetimbangan campuran. Fungsi F0 ini mencari nilai suhu saat kondisi uap air sudah terpenuhi. Kemudian ada P underscore I sama dengan 10,
pangkat A minus B dibagi dalam kurung T plus C. Baris ini menghitung tekanan uap masing-masing komponen dengan menggunakan persamaan Antoine. Kemudian ada K, P sama dengan P1I, PI per P. Nah, di mana baris ini untuk menghitung konstanta keseimbangan uap cair dengan membagi tekanan uap dengan tekanan operasi. Kemudian ada DL, underscore DX sama dengan L per X2 dibagi K2 dikurangi 1. Baris ini merupakan persamaan Rayleigh yang digunakan untuk menghitung perubahan jumlah mol cairan selama stilasi batch. Kemudian ada N, baris ini menandakan akhir dari fungsi distill. Yang selanjutnya ada function F sama dengan fab underscore press T. Baris ini mendefinisikan fungsi fab underscore press yang digunakan untuk menentukan suhu keseimbangan campuran. Selanjutnya ada global A, B, C, P, X2. Baris ini mendeklarasikan variabel global agar bisa digunakan di dalam fungsi ini. Kemudian ada X1 sama dengan 1 min X2. Baris ini menghitung fraksi mol komponen pertama berdasarkan fraksi mol dari toluennya. Kemudian ada PI sama dengan 10 pangkat A minus B per T ditambah C. Ini baris ini kembali menghitung tekanan uap masing-masing komponen dengan persamaan antara tadi. Kemudian ada K sama dengan P underscore I dibagi B. Baris ini juga menghitung konstanta keseimbangan uap cair. Kemudian ada F sama dengan 1 min K1 dikalikan X1 dikurangi K2 dikalikan dengan X2. Baris ini merupakan persamaan keseimbangan uap cair. Jika hasilnya 0, berarti suhunya sudah memenuhi kondisi keseimbangan. Kemudian ada N, di mana baris ini menandai akhir dari fungsi vapor underscore test. Dan juga ulangan. Nah, hasil yang didapat bahwasanya seperti ini. Dapat disimpulkan bahwasanya hasil yang didapat ketika jumlah mol cairan yang tersisa dalam dapat disimpulkan yaitu jumlah mol cairan yang tersisa di dalam kolom distilasi ketika fraksi mol dari toluena mencapai 0,8 adalah kurang lebih sebesar 13,976 mol. Dan itu menjawab pertanyaan yang ada di problem 8. Terima kasih. Sekarang akan saya serahkan ke pembahasan selanjutnya. 9. Baik, yang selanjutnya ada problem 9, di mana di problem 9 ini terdapat reaksi gas elementer yang terdapat di dalam packed bed reaktor. Dan di sini di reaktornya ini diselimuti oleh heat exchanger dan terdapat penurunan tekanan selama sepanjang reaktor. Dan di sini diminta 3 hal. Yang pertama yaitu plot the conversion X, radius pressure Y, and the temperature along the reactor from W0 sampai W-nya 20 kg. Di sini kita diminta untuk mengupload grafik hubungan antara X dengan W, Y dengan W, dan juga hubungan temperatur dengan W. Kemudian yang kedua itu kita diminta ketika di 16 kg of catalyst, you will observe ini in the conversion profile, explain why this ini occurs and what parameters affect it. Nah, di sini tuh kita diminta ketika di katalis 16 kg itu terdapat belokan grafik dan selanjutnya itu apa apa parameter yang mempengaruhi hal tersebut. Dan yang ketiga itu plot the conversion concentration profile for reactant A and product C from W0 sampai W20. Yang ketiga ini kita disuruh melihat hubungan antara konsentrasi A terhadap W dan juga konsentrasi C terhadap W. Yang pertama di sini ada function bar sama dengan W, var. Nah, di sini W ini merupakan variabel independen, yaitu berupa berat katalisnya. Kemudian var ini merupakan vektor variabel yang sedang dihitung oleh solver. Dan dari ini berupa output, yaitu turunan dari D per dW dari variabel-variabelnya. Kemudian terdapat global variabel di mana TA ini merupakan temperatur lingkungan, delta H ini panas reaksi, CPA merupakan kapasitas panas A, dan FA0 ini berupa laju alir mol A yang masuk. Selanjutnya ada X var 1 ini berupa konversi, kemudian yang T ini merupakan temperatur, dan Y ini merupakan tekanan. Kemudian di sini terdapat K sama dengan 0,5 di mana K ini merupakan konstanta laju reaksi dan
Selanjutnya ini ada term sama dengan 0,271 dikali 450 per T. Nah, di sini term ini merupakan faktor koreksi untuk menghitung konsentrasi gas di dalam reaktor. Term ini untuk mengoreksi konsentrasi akibat adanya perubahan temperatur, tekanan, dan jumlah mol total akibat dari reaksi, di mana 0,271 ini merupakan konsentrasi awal dari A di inlet reaktor, kemudian 450 per T ini merupakan koreksi temperatur, di mana 450 Kelvin ini merupakan temperatur awal. Dan T ini adalah temperatur saat itu yang terus berubah. Dan Y ini merupakan koreksi tekanan, dan 1 - 0,5 kali X ini merupakan koreksi perubahan mol. Selanjutnya ada CA. CA ini merupakan konsentrasi reaktan A di dalam reaktor dan CC ini merupakan konsentrasi produk C di dalam reaktor. Selanjutnya ada KC. KC ini merupakan konstanta keseimbangan di mana KC ini itu tidak konstan dan nilainya itu selalu berubah mengikuti perubahan temperatur dan juga dipengaruhi oleh adanya panas reaksi atau delta H seperti pada rumus yang sudah diplot di situ. Kemudian RA ini digunakan untuk menghitung laju reaksi dalam reaktor tersebut. Kemudian selanjutnya ada DER sama dengan 0,3,1, di mana DER ini digunakan untuk menyiapkan vektor turunan, di mana ode 45 ini kan mengharapkan outputnya itu berupa vektor, dan 0,3,1 ini menunjukkan vektor ini berisi kolom 3 elemen. Kemudian dari yang pertama ada RA per FA0 ini merupakan ini digunakan untuk menghitung persamaan diferensial konversi terhadap W. Kemudian yang dari kedua ini untuk menghitung persamaan diferensial temperatur. Hal ini untuk menentukan apakah temperatur itu naik atau turun sepanjang reaktor. Dan dari yang ketiga ini untuk menghitung persamaan diferensial tekanan, di mana persamaan ini menggambarkan penurunan tekanan sepanjang reaktor yang dipengaruhi oleh konversi temperatur dan juga tekanan itu sendiri. Baik, selanjutnya bagian kedua ya ini ada file name prop 9.m. Dimana di sini untuk dari program pertama dengan kedua ini harus dihapus terlebih dahulu menggunakan program clear CLC dan juga close all yang fungsinya untuk clear ini menghapus semua variabel di workspace. Lalu CLC membersihkan command window dan juga close all untuk menutup semua jendela grafik. Tujuannya agar simulasi berjalan dari kondisi bersih tanpa gangguan data lama. Lalu di sini ada global TA, delta, CPR, dan juga EVA0. Global di sini itu untuk mendeklarasikan variabel global agar dapat diakses oleh fungsi read.m. Selanjutnya digunakan juga untuk menyimpan parameter tetap reaktor. Selanjutnya di set parameter reaktor di sini ada TA, ini bernilai 500 merupakan temperatur fluida pendingin per lingkungan dengan ini satuan Kelvin. Selanjutnya ada delta, ya ini panas reaksi yang bersatuan Joule per mol bernilai negatif, berarti di sini merupakan reaksi eksotermis. Selanjutnya ada CPA yaitu kapasitas panas spesifik komponen A, yakni bersatuan Joule per mol kali Kelvin. Selanjutnya ada FA0 yaitu laju alir mol awal A dengan satuan mol per S. Parameter ini konstan sepanjang reaktor. Soalnya ada kondisi awal sistem di mana di MATLAB di sini ada var 0 sama dengan 3,1 ini merupakan matriks yang akan digunakan pada MATLAB yakni 3 matriks 31. Untuk var 0 ini yang merupakan yang awal yang ini 1 ini merupakan belum terjadi reaksi yang bernilai 0. Jadi yang X, lalu yang kedua kan ada var 0 yang 2. Di sini itu untuk temperatur umpannya ini 450 Kelvin. Selanjutnya di var 3, di sini itu satu di sini merupakan tekanan awal atau normalisasi terhadap tekanan yang masuk. Selanjutnya di sini ada rentang integrasi yakni yang Wespan sama dengan 0 sampai dengan 20, yakni merupakan simulasi dari berat katalis yang dimulai dari 0 sampai dengan berat katalis 20 kg. Selanjutnya ada penyelesaian persamaan diferensial. Di sini ada W, var sama dengan OD45 di mana OD45 merupakan solver OD metode Runkuta orde 4 sampai dengan 5. Untuk add react di sini merupakan fungsi yang berisi persamaan neraca reaktor. Lalu untuk var 0 di sini merupakan kondisi awal. Selanjutnya untuk outputnya di sini untuk plotnya ini menggunakan W, var 1. Untuk warna ini R ini merupakan warna merah. Lalu selanjutnya untuk yang W var 3 ini merupakan
untuk plotan yang garis kedua di mana di sini untuk warnanya di sini menggunakan warna hijau. Untuk yang A tadi itu konversi A, yang B ini tadi tekanan menurun, yang G yang green ini, lalu yang garis biru ini merupakan untuk profil temperaturnya. Untuk judulnya di sini tuh menggunakan reaktor model atau di sini di MATLAB-nya ini title reaktor model. Untuk X labelnya di sini merupakan W yang merupakan berat katalis. Lalu untuk legend keterangannya di sini menggunakan ada conversation of normalized pressure dan juga taper 1000, location dan juga base. Untuk selanjutnya ada grid on. Terus di sini ada untuk menjalankan dari programnya untuk konsentrasi jika diinginkan. Umpama di sini untuk menghitung plot konsentrasi A dan juga C sepanjang reaktor. Diasumsikan bahwa W dan VAR sudah ada di workspace. Untuk X di sini memakai VAR 1 dan juga untuk T di sini memakai VAR 2 dan untuk Y di sini menggunakan VAR 3. Untuk temperatur di sini merupakan faktor koreksi di mana untuk 0,1 dikalikan 450 merupakan suhu awal dan juga per TT di sini nanti ini suhu untuk tiap-tiap iterasi yang dilakukan dan Y di sini merupakan tekanan dan dibagi dengan 1/0,5 X. Untuk CA di sini merupakan konsentrasi reaktan A yang menurun yang diwarnai dengan rumus 1 min X. Kemudian CC di sini adalah konsentrasi produksi untuk yang meningkat. Terus kemudian di sini akan diplotkan untuk B dengan CA atau konsentrasi ini menggunakan garis berwarna merah. Lalu untuk yang CC atau konsentrasi produk C ini menggunakan garis berwarna hijau. Lalu untuk judulnya sendiri merupakan konsentrasi dan juga menggunakan simbol sumbu X-nya ini B atau berat katalis tadi dengan legend yang digunakan yang ini concentration of A dan juga concentration of C. Location base. Selanjutnya ada grid on. Baik, jadi yang di sini tuh pertama ada grafik reaktor model. Nah, di sini kan tadi di soal nomor 1 itu kan diminta untuk plot the conversion X, kemudian Y dan juga temperaturnya itu di dalam reaktor dari W0 sampai dengan 20 kilogram. Nah, di sini itu yang merah ini merupakan conversion of A, jadi yang ini tuh merupakan konversi X, kemudian yang biru ini temperatur dan juga yang hijau ini menunjukkan eh reduce the pressure yang Y yang tekanannya itu. Nah, di nomor 2 itu kan ditanyakan di sekitar 16 kilogram katalis itu terdapat pembelokan. Nah, pembelokan ini tuh dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pembelokan ini tuh menandakan bahwa penambahan katalis selanjutnya itu tidak lagi memberikan peningkatan konversi yang signifikan seperti pada awal reaktor. Nah, pada awal ini kan terjadi peningkatan yang signifikan, kemudian setelah pembelokan ini kan cenderung konstan. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa katalis itu tidak lagi memberikan peningkatan yang signifikan. Kemudian eh, hal ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu seiring bertambahnya dengan berat katalis, reaksi ini kan semakin mendekati kondisi kesetimbangan sehingga gaya pendorong reaksi itu menjadi eh, lebih kecil. Kemudian tekanan di dalam reaktor ini kan juga mengalami penurunan yang menyebabkan konsentrasi reaktan berkurang dan laju reaksinya itu menurun. Selain itu, karena reaksi bersifat eksotermik, perubahan temperatur sepanjang reaktor ini juga mempengaruhi konstanta kesetimbangan sehingga konversi maksimum semakin dibatasi. Kemudian yang di grafik concentration ini itu menjawab soal nomor 3, di mana terdapat hubungan antara konsentrasi pada reaktan A terhadap W, kemudian hubungan antara konsentrasi produk C terhadap W.
Baik, selanjutnya ada problem 10 di sini. Sistem yang dibahas adalah tangki berpengaduk dengan pemanas yang dikendalikan menggunakan kontrol atau umpan feedback control untuk menjaga suhu agar tetap di 80 derajat Celcius. Sistem awalnya itu berada pada keadaan steady state, lalu dikenai dengan gangguan berupa penurunan suhu pada saat uh, feed melalui outlet menjadi dari 60 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius pada menit ke 10 hingga terakhir. Untuk mengatasi gangguan tersebut, maka dilakukan pengendalian dengan P dan PI, di mana pengendali P ini bereaksi langsung terhadap error suhu sehingga respon tepat tetapi menyisakan offset pada keadaan yang tunak. Sebaiknya di pengendali PI menambahkan aksi integral yang dimana akumulasi error terhadap waktu sehingga offset dapat dihilangkan dan suhu kembali tepat di set point yaitu 80 derajat Celcius. Pada listing di sini clear all dan CLC berguna untuk menghapus atau semua variabel di workspace untuk mencegah error akibat variabel. Dan CLC itu membersihkan semua data yang ada di command window dan format sort I di sini itu untuk menampilkan angka dalam notasi ilmiah pendek seperti misal 10.000 bisa dinotasikan dengan 10E4. Yang kedua itu ada Q set ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas. Nah, QSET QSET PT itu ada steady state heat input di mana QSET PT ini input panas pada keadaan steady state pada satuan energi waktu atau bisa dikatakan heater minimum agar suhu tetap stabil di set point. Di sini panas set point-nya kita gunakan 10.000. Kemudian tau D ini adalah waktu tunda antara perubahan suhu di dalam tangki dengan efek yang terlihat di outlet atau sensor. Nah, di sini tau D terjadi karena fluida harus mengalir dulu dari tangki ke outlet sehingga ada waktu senggang untuk eh, bisa ke deteksi suhu aslinya. Di sini tau D-nya kita menggunakan 1. Kemudian tau I yaitu waktu integral PI controller yaitu semakin kecil eh, nilai tau I maka semakin agresif integral yang akan di input. Kemudian ada T-set point atau suhu target. Di sini kita menggunakan 80 derajat Celcius. Kemudian di bawahnya ada KC sama dengan input atau enter gain. KC itu untuk pada adiran nanti kita menginput berapa nilai KC-nya dan on off atau input ini untuk menghidupkan atau mematikan integral. Kemudian N 201 ini jumlah titik simulasi 2001 dan T di sini maksudnya itu line space. Line space itu waktu dari 0 hingga 200 menit. Kita membuat vektor waktu dari 0 sampai 200 menit. Dan untuk nilai N ini bisa didapatkan dari 200 dibagi 0,1 kemudian ditambah 1. Makanya hasilnya 201. Nah, 0,1 ini bisa didapat dari mana? Dari menghitung DT. DT yaitu rumusnya 200 dikurangi 0 dibagi 200, 2000. Kemudian bawahnya ada tank sama dengan zeros dalam kurung N bagi 1. eh, yaitu untuk menyediakan vektor kolom berisi n data di dalam suhu tangki dan setiap elemen tank itu disimbolkan dengan I yang menyatakan suhu aktual fluida di dalam tangki pada waktu ke I. Kemudian outlet sama dengan zeros n, I maksudnya itu untuk menyimpan suhu fluida yang keluar dari tangki. Jadi nilainya tidak langsung sama dengan tank karena ada dead time atau tau D. Kemudian ada measure sama dengan
zeros n, i itu maksudnya untuk menyimpan suhu yang terbaca oleh sensor. Jadi tidak langsung mengikuti outlet karena sensor tersebut mempunyai lag atau di sini disimbolkan dengan tau m. Dan integral zeros dalam kurung n, i itu digunakan untuk menyimpan akumulasi error suhu terhadap waktu. Digun eh, eh, Kode ini digunakan ketika integralnya diaktifkan untuk menghilangkan steady state offset. Nah, di sini ada initial condition, yaitu kondisi awal. Tank dalam kurung 1 itu 80. Kemudian outlet dalam kurung 1 sama dengan 80. Measured sama dengan 80. Integralnya dimatikan. Karena di sini maksudnya suhu dalam tank itu 80 derajat dan suhu pada saat fluida mengalir ke outlet itu juga 80 dan yang terbaca oleh sistem itu 80. Karena di sini diasumsikan tidak ada gangguan pada kondisi awal tangki. Kemudian untuk kemudian untuk for I sama dengan I titik 2 N kurangi I ini loop integrasi Euler atau inti simulasi. Jadi loop digunakan dari waktu T1 sampai T ke N. Nah, if T if T if TI ini kurang dari 10, maka eh, suhu inletnya menjadi 60 derajat. Nah, jika eh, lebih dari 10, maka lebih dari 10 menit, maka suhu inletnya berubah menjadi 40 derajat. Kemudian untuk perhitungan panas pemanas atau Hi-in. Nah, inti dari sistem ini adalah mencari nilai panas pemanas atau Hi-in yang tepat agar suhu tangki itu tetap mendekati suhu target atau 80 derajat meskipun suhu masuknya itu diubah-ubah. Nah, untuk yang diatur dari persamaan ini itu adalah Hi-in-nya atau panas pemanas, lalu yang diamati itu suhu yang terbaca atau measured, dan yang dituju itu suhu target atau T set PT. Nah, pada bagian ini program itu menghitung Hi-in yang diberikan ke tangki. Hi set PT itu adalah panas awal yang selalu diberikan, lalu T set PT dikurangi dengan measured I itu adalah selisih suhu target dengan suhu yang dibaca oleh alat. Lalu selisih suhu tersebut dikalikan dengan KC agar besar koreksinya itu bisa diatur. Nah, KC itu adalah angka pengali yang menentukan seberapa besar perubahan panas ketika suhu belum sesuai dengan target. Nah, tujuannya itu adalah agar panas yang diberikan bisa menyesuaikan kondisi suhu saat itu. Kemudian ada pembatas panas. Nah, pembatas panas ini supaya suhunya itu tidak terlalu besar atau tidak bernilai negatif. Kemudian ada perubahan suhu di dalam tangki. Persamaan ini digunakan untuk menghitung seberapa cepat suhu tangki bisa berubah. T inlet itu dikurangi dengan tank I yang menunjukkan perbedaan suhu air masuk dan juga suhu tangki. Selisihnya itu dikalikan 500 untuk menunjukkan pengaruh aliran air dari data yang sudah diketahui. Nah, nilai tersebut ditambah dengan suhu dari pemanas atau Hi-in. Lalu seluruhnya itu hasilnya itu dibagikan 4.000 yang mewakili kapasitas panas dari tangki tersebut. Hasil akhirnya adalah laju perubahan suhu tangki per satuan waktu. Kemudian ada perubahan suhu outlet atau dead time, di mana bagian ini itu digunakan untuk menghitung perubahan suhu pada outlet. Tank I dikurangi dengan outlet I adalah selisih suhu di dalam tangki dan juga suhu outlet. Kemudian dikurangi dengan faktor yang melibatkan tau dead yang merupakan perwakilan waktu tunda proses antara suhu dalam tangki dan suhu yang ada di outlet. Hasilnya itu dikalikan dan dibagi agar perubahan suhu outlet terjadi secara bertahap.
Kemudian ada suhu yang terbaca oleh sensor atau alatnya. Nah, di demeasured itu persamaan ini digunakan untuk menghitung perubahan suhu yang dibaca oleh sensor. Outlet I itu dikurangi dengan measured I adalah selisih suhu outlet dan juga suhu yang dibaca oleh alatnya. Lalu nilainya itu dibagi 5 yang menunjukkan bahwa sensornya itu merespon secara lambat. Kemudian ada perhitungan kesalahan suhu atau integral. Eh, ini digunakan untuk menghitung selisih suhu target dan juga suhu yang terukur. Nilainya ini kemudian dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk membantu mengurangi kesalahan. Kemudian ada pembaruan nilai atau metode Euler. Nilai suhu berikut nilai suhu berikutnya itu dihitung dengan cara mengambil suhu saat ini, kemudian ditambah dengan perubahan suhu yang telah dihitung dan dikalikan dengan selang waktu. Kemudian ada menampilkan hasil akhir, di mana display ini digunakan untuk menampilkan suhu akhir hasil iterasi. Kemudian ada grafik, di mana grafik ini itu untuk eh, untuk plot hubungan antara waktu dengan suhu, melihat perubahan suhu terhadap waktu, sehingga respon dari sistemnya itu bisa kita amati dengan jelas. Nah, plot yang pertama itu ada plot suhu dengan plot waktu dengan suhu yang ada dalam tangki. Nah, grafik ini dipakai untuk melihat apakah suhu tangki itu bisa mendekati 80 derajat atau seberapa cepat suhunya naik atau turun. Kemudian ada plot yang kedua yaitu waktu dan juga suhu terhadap outlet. Suhu ini biasanya lebih telat daripada suhu tangki karena dipengaruhi oleh dead time proses, dan grafik yang ini itu fungsinya untuk melihat efek keterlambatan proses tersebut dan melihat perbedaan antara suhu tangki dan suhu yang keluar. Kemudian ada plot grafik yaitu hubungan antara waktu dan juga suhu yang terbaca oleh sensor. Nah, nilainya nanti itu tidak akan langsung sama dengan suhu outlet, ada keterlambatan yang dibaca oleh sensor. Jadi, fungsi dari grafik ini itu melihat suhu yang tertangkap oleh si sensor itu seberapa dan kenapa responnya itu bisa lambat. Nah, untuk yang pertama itu ada open loop performance, yaitu ketika KC-nya 0 dan controllernya itu dimatikan. Jadi sistemnya itu tidak tidak ada kontrol sama sekali. Nah, kondisi awalnya itu suhu tangkinya stabil di 80, tapi pada saat waktu 10 menit suhunya itu turun drastis hingga 40 derajat. Tujuan dari grafik itu untuk melihat respon tanpa controller dan membuktikan bahwa dead time itu bekerja. Kemudian yang kedua itu ada random. Balik nih anu, balik nih.
Nah, yang kedua itu adalah closed loop performance, di mana controllernya itu diaktifkan, tetapi gangguannya masih sama. Nah, dibandingkan dengan tujuan dari grafik ini itu adalah membandingkan dengan open loop dan melihat bagaimana controllernya itu bisa memperbaiki perubahan suhu. Nah, pada saat waktu yang awal itu suhunya turun drastis, akan tetapi lama-kelamaan suhunya bisa kembali stabil pada suhu 80. Kembali ke set point. Nah, kemudian yang ketiga adalah closed loop dengan KC yang lebih besar. Perlakuannya sama seperti yang kedua, akan tetapi KC-nya dibesar menjadi 500. Eh, Tujuan dari grafik ini itu untuk melihat efek bagaimana yang terjadi ketika KC-nya lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah proportional only control, di mana perlakuannya seperti yang ketiga, akan tetapi integralnya dimatikan. Tujuannya itu untuk melihat apakah integralnya ini mempengaruhi. Nah, hasilnya itu adalah integral bisa menghilangkan steady state error, dan inti dari grafik ini itu integral itu penting agar menghilangkan steady state offset. Jadi agar em, ketika integralnya dimatikan, suhunya itu susah untuk kembali ke 80 derajat. Terima kasih, kami dari kelompok 1. Maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.